menghalangi kebaikan itu terjadi. Jadi masih ada orang-orang tertentu yang berusaha menghalangi kebaikan itu terjadi saat ini. Namun sepanjang sejarah, walaupun pada endingnya sulit, namun pada akhirnya kebenaran, kebaikan selalu menang. Walaupun endingnya sulit, itu sepanjang sejarah ya. Belum ada sejarahnya kebenaran atau kebaikan itu kalah. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan bagi seluruh semesta alam seisinya. Terkait ini saya sudah terlalu banyak menginformasikan motivasi-motivasi berbentuk ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, bahkan ilmu pengetahuan, baik secara langsung maupun melalui artikel dan video-video. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, serta ilmu pengetahuan yang saya informasikan secara terbuka tanpa tedeng-aling-aling, itu sesungguhnya bukan untuk memvonis diri salah, bukan untuk membenci diri maksudnya, bukan untuk menyalahkan diri, menyalahkan masa lalu, bukan, atau juga bukan untuk menghinakan diri. Jadi apapun bentuk ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya motivasikan secara universal dan umum terkait apa dan bagaimana itu wahyu gaib, itu bukan untuk menyalahkan masa lalu, untuk menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Juga bukan untuk memojokkan diri sendiri, apalagi orang lain. Menyesali diri sendiri, apalagi orang lain, bukan. Justru dengan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan yang saya motivasikan, itu untuk mencerahkan diri, sehingganya kita bisa memperbaiki, menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi saya beri motivasi, bagaimanapun dan apapun masa lalu kita, setelah mengerti, setelah memahami, setelah mengetahui, itu layak diterima kasih, karena melalui masa lalulah kita bisa sampai di masa kini. Sehingganya kita bisa menyimpulkan, bisa memutuskan bahwasanya tidak ada kelakuan yang lebih baik selain berbuat kebaikan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin,
sesering mungkin kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena hanya dengan seperti itu, apapun yang terkait dengan diri kita menjadi tersempurnakan. 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Tidak mau melakukan itu, kita akan tergolong sebagai wabah yang layak untuk dibasmi saat ini. Nah, saat ini adalah saat pembasmian wabah. Kalau kita keluar dari itu dan tidak mau melakukan itu, maka kita akan termasuk wabah yang harus dibasmi. Kalau yang membasmi sesama kadang, yang membasmi tetangga kita bisa nyogok pakai duit. Ini yang membasmi adalah sang empunya itu sendiri. Jadi nggak bisa dirayu, nggak bisa disogok. Artinya wabah itu akan terjadi, bahkan lebih dahsyat dibanding corona. Artinya untuk menghindari itu tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada metode lain selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Tidak ada. Karena hanya dengan begitu, kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, kebersihan syahwat kita akan terjaga. Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan, yang sering kita lakukan, kebersihan pikiran, hati, dan syahwat kita akan terjaga tanpa kita niati menjaga. Hanya itu yang akan lolos dari pengtiadaan wabah. Sebenarnya sudah nggak ada sih yang harus saya informasikan. Nah, sebenarnya atau sesungguhnya sudah tidak ada yang harus saya informasikan. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu sudah saya informasikan. Namun kesimpulannya adalah kedirian masing-masing yang bisa memutuskan mau atau tidak. Kalau mau, saat ini waktunya. Kalau tidak mau, saat ini saatnya. Khususnya untuk para katil yang sedang menekuk. Ini adalah kedaulatan hidup. Zaman ini adalah zaman kedaulatan hidup. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Tidak bisa dibantah. Karena ini zaman miliknya. Dalam istilah Jawanya, ini adalah zamannya urip nagih janji. Jadi untuk panjenengan yang sedang menekun, karena panjenengan sedang mengabdi kepada hidup, berusahalah semaksimal mungkin, saobah polae, saomong-omonge, sing diomongke ponco gaib, sing diobahake
rasa cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan untuk yang sedang tidak menekung juga sama, tetap mengabdi kepada hidup, hanya berbeda kadarnya. Kadarnya lebih tinggi dibanding yang masih menekung. Sebab itu kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dipraktekkan, bukan lagi dikaji. Jadi harus lebih seobah mulai seomong-omong itu seponco gaib, harus lebih, harus punya lebih di situ. Nah kalau sama dengan yang masih menekung, ya nggak ada bedanya. Ini bukan bentuk kemarahan alam, bukan. Sejak awal kemurkaan, keburukan terjadi di dunia, alam sudah selalu memberikan maaf, sudah selalu memberikan pengampunan. Nah sekarang alam sudah bosan memberi pengampunan, itu alam sudah bosan. Nah alam tidak kenal yang melakukan keburukan siapa, yang tidak melakukan keburukan siapa, itu alam tidak mau tahu. Jadi yang melakukan keburukan ya digilas, yang tidak melakukan keburukan ya digilas. Kenapa? Orang tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyaksikan keburukan terjadi. Lalu apa gunanya tidak melakukan keburukan? Sebab karena itu alam tidak peduli. Kalau dalam bahasa alamnya tidak peduli mana yang jahat, mana yang baik, tidak peduli. Yang jahat ya digilas, yang baik ya digilas. Ya berarti alam nggak adil, nggak bisa dibilang gitu. Alam tetap adil. Bentuk adilnya di mana? Bentuk adilnya, lalu yang baik itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau berbuat apa-apa ketika kejahatan itu terjadi. Nah terus apa bedanya antara baik dan buruk? Harus sepadan. Jadi dua-duanya layak digilas. Jadi yang tercerahkan itu adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu ketika keburukan itu terjadi. Dan apa yang dilakukannya itu harus bersifat universal, tidak pribadi. Dalam artian untuk kepentingan banyak makhluk, bukan kepentingan satu makhluk. Melakukan kebaikan hanya untuk kepentingan satu makhluk saja tetap akan digilas. Nah ini sudah nggak bisa dikompromi. Disogok dengan sedekah bumi orang mempan, udah nggak mempan. Disogok dengan sedekah laut sudah nggak mempan. Atau gunungnya disumpal pakai inten segede rumah, nggak mempan, nggak mempan. Karena alam sudah bosan memberikan pengampunan dan penghuninya selalu begitu saja, malah semakin parah. Bukti parahnya di mana? Bukti parahnya ketika ada kebaikan dihalangi, ketika ada kebaikan terjadi dihalangi, ketika ada kebaikan terjadi dibenci, ketika ada kebaikan terjadi dimusuhi. Apa nggak parah tuh? Padahal secara jujur dia sendiri butuh kebaikan, tapi nggak bisa melakukan kebaikan apa-apa. Ketika ada kebaikan terjadi dan dilakukan oleh makhluk lain, memusuhi,
sampai mengetahui ada yang tergilas, jangan kau tangisi, karena dia memang layak untuk digilas. Kalau sampai panjenengan menyaksikan ada yang tergilas, jangan ditangisi, karena dia memang layak untuk digilas. Jika tidak digilas, dia akan memusuhi panjenengan, dia akan menghalangi panjenengan. Jadi biarkan saja, biarkan saja. Karena saat ini kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena waktunya sudah tiba. Kalau waktunya belum tiba, kita masih bisa memberikan pertolongan-pertolongan, walaupun itu hanya berupa peringatan. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi terkait wahyu pancagaib. Tidak usah banyak bicara, karena orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib dari kita. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya, karena ini sudah bukan zamannya syiar, bukan. Sudah bukan zamannya syiar, sudah bukan zamannya mengabarkan kebaikan, tapi zamannya mempraktekkan kebaikan. Sudah bukan mengabarkan lagi, tapi mempraktekkan. Jadi selain mempatrapkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, cukup menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada sesama makhluk hidup. Selebihnya itu bukan urusan kita. Selebihnya itu adalah kedaulatan hidup yang sedang berdiri saat ini. Jangan coba-coba ikut campur. Ikut campur berarti kita sudah berusaha menghalangi kedaulatan hidup yang sedang berdiri. Sedih memang, sangat sedih, karena kemungkinan besar kita akan menyaksikan orang-orang yang kita cintai akan tergilas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bukankah peringatan-peringatan mulai dari isi kitab sampai ke real nyatanya di dunia sudah banyak tersebar di mana-mana? Namun mereka tetap mengkhianati. Lah, kita yang sudah sama-sama mengerti, kita yang sudah sama-sama memahami, kita yang sudah sama-sama mengetahui, dan kita yang sedang sama-sama mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, jangan kembali kepada masa lalu, jangan masuk ke dalam kotak lagi. Ingat, dalam istilah awamnya Tuhan, ingat, Tuhan itu maha segalanya. Artinya, karena istilahnya menggunakan segalanya, berarti di dalamnya ada juga maha jahat, maha kejam. Jangan lupa itu. Kalau panjenengan pernah menyaksikan kejahatan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan Tuhan.
Inilah yang disebut dosa. Jadi dosa itu bukan perbuatan, dosa itu adalah pengingkaran. Satu misal saya mencuri ayam, siapa yang menggerakkan saya mencuri ayam? Itu siapa? Tanpa digerakkan Tuhan, bisakah saya bergerak mencuri ayam? Perkaranya itu bukan perkara perbuatan, perkaranya itu perkara kesadaran yang berkhianat. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Ini saya gunakan bahasa awam, sebab karena itu memakai istilah Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Selembar daun yang jatuh saja itu atas kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar berita ada seorang bapak menggauli anak kandungnya, siapa itu yang menggerakkan? Ketika ada orang miskin berobat ke rumah sakit karena tidak punya biaya, lalu tidak diterima oleh pihak rumah sakit, ditolak oleh pihak rumah sakit sampai yang sakit itu mati dengan keadaan nista, siapa yang menggerakkan itu? Apakah itu pihak rumah sakit yang menggerakkan? Tuhan itu sendiri yang menggerakkan. Apakah tidak kejam itu namanya? Orang kaya raya sakit, berobat di rumah sakit, dirawat di ruangan yang sangat mewah karena punya biaya untuk membayarnya. Orang miskin, giliran orang miskin sakit, berobat ke rumah sakit, sudah ditolak, diuni-uni, diusir. Yang kaya dan yang miskin itu manusia atau bukan? Sama-sama manusia. Bedanya kaya dengan miskin. Yang kaya itu digerakkan oleh siapa? Yang miskin itu digerakkan oleh siapa? Apakah itu tidak cukup kejam untuk ukuran manusia? Pejabat, orang kaya, bercinta di dalam hotel mewah, tidak ada sanksi apapun. Giliran orang miskin bercinta di bawah pohon pisang, diarak keliling desa, siapa itu yang menggerakkan? Pejabat, orang-orang berkuasa mencuri uangnya rakyat, miliaran jumlahnya, makin kaya dia.
kehendak siapa itu? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu hanya maha baik, karena Tuhan adalah maha segalanya. Selain maha baik, artinya dia juga maha jahat. Kejahatannya seperti yang barusan saya informasikan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin hambanya menyadari bahwa dia yang menggerakkan. Dengan menyadari bahwasanya dia yang menggerakkan, kita akan mengerti, kita akan memahami, kita akan mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dengan mengetahui, dengan memahami dan mengerti mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, kita diberi hak untuk memilih yang menguntungkan apa yang merugikan. Kalau kamu memilih yang menguntungkan, bayarannya ini. Kalau kamu memilih yang merugikan, bayarannya ini. Itu yang dimau oleh Tuhan. Nah, kita sedang mengkaji itu dan mempraktikkan itu. Yang lambat laun kita akan mengerti, memahami dan mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kalau kita sudah mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, monggo kersa panjenengan. Dan semua ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya informasikan, itu adalah bahan buat merenung. Bahan buat merenung. Kalau kita memilih yang menguntungkan, kita akan mengalami bla 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 bla. Kalau kita memilih yang merugikan, kita akan mengalami bla 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 bla. Bahan merenung untuk hal tersebut. Dan di era, di zaman kedaulatan Romo, hanya orang-orang yang memilih beruntung yang akan tetap tinggal, sedangkan orang-orang yang memilih merugi akan dihapus. Benarkah seperti itu? Kita saksikan saja apa yang akan terjadi. Tidak usah banyak cerita, kita saksikan saja apa yang akan terjadi. Apakah yang akan terjadi dan berdikari adalah keburukan, atau sebaliknya
kejadian itu berhasil kita saksikan, maksimal 7 kali menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, dan kita masih belum memilih keberuntungan, maka pada saat itulah waktunya digilas. Tapi kalau baru menyaksikan sekali 2 kali, bisa berbalik kesadarannya, kemudian memilih yang menguntungkan, maka dia akan menyaksikan seluruhnya. Bukankah kita butuh saksi? Selama ini kita butuh menyaksikan kan? Apapun itu kita perlu menyaksikan kan? Bahkan sampai di agama pun syarat paling utama adalah penyaksian kan? Nah sekarang Tuhan mengabulkan permohonan kita. Apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan diberi kesaksian-kesaksian tentang karya-karyanya, menghapus keburukan dan mengabadikan kebaikan. Ingat, sadari itu. Jika sampai 7 kali menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, yang memilih beruntung tetap kekeh kepada keberuntungannya, dia akan tercerahkan. Kalau berbalik, ragu dan memilih yang merugikan, maka ketika itu dia akan tergilas. Apalagi sekali 2 kali menyaksikan kekeh kepada yang merugikan, atau sebaliknya 2 kali 3 kali menyaksikan bisa